ini kan zaman penyaringan sebetulnya. Nah, sehingga pesannya hanya gini, berbuatlah yang baik. Artinya jangan sampai ada rasa dendam sedikit pun, sekecil pun kepada orang lain atau sesama manusia terutama. Jadi ketika ini yang bisa menyelamatkan diri Anda adalah ya hati kita sendiri. Hati kita betul-betul harus bersih, tidak boleh ada rasa benci, ada rasa dendam, rasa iri kepada orang lain. Nah, jadi siapa yang tidak akan melakukan laku budi, ya itulah nanti yang akan terkena dampaknya dimanapun. Ya. Ya sebetulnya akan mengembalikan apa itu ajaran budi kalau kita melihat dari sini ya, melihat dari Serat Sabdo Palon atau apa, memang akan terus Jayabaya itu memang arahnya yang utama adalah mengembalikan ajaran budi. Ya, ajaran budi kan makanya ada istilah Sabdo Palon nagih janji. Jadi selama ini ajaran budi ini memang menjadi betul-betul hampir tidak dipakai oleh masyarakat kita atau bangsa Indonesia. Padahal ajaran budi ini kalau diterapkan betul-betul suatu ajaran yang akan menjadikan suasana kita itu penuh dengan rasa kekeluargaan, ya, gotong royong, tolong menolong, andap asor. Itu kan orang Jawa asli itu sebenarnya itu, tetapi orang Jawa sekarang itu kan cenderung malah justru itu ditinggal gitu. Andap asor itu rendah hati kan. Rendah hati itu kan sekarang itu kayak enggak. Tapi kalau kita di medsos misalnya kan sedikit-dikit ada misalnya yang salah gitu kan dibully habis-habisan. Itu kan bukan ciri khasnya orang Jawa. Kalau orang Jawa kalau ngerti gitu ya mungkin ya udah didiem. Tapi sekarang kan enggak. Siapa yang kelihatannya pantas dibully ya dibully luar biasa. Kemudian kalau ada pendapat yang tidak sama ya sudah bertengkar tidak karuan. Nah, itu sebetulnya bukan ciri khasnya orang Jawa, karena orang Jawa itu kan orang yang tepo seliro, artinya saling menghargai, saling menghormati, itu kan makanya ada unen-unen wong Jawa ilang Jawani ya. Sehingga sopan santun, tata krama, andap asor itu sudah seakan-akan ditinggalkan. Kita justru malah berkiblat pada ajaran-ajaran manca yang memang budayanya berbeda dengan kita. Kalau orang Jawa memang dari lahirnya, dari sananya, dari leluhur kita memang ya seperti itu, orang-orangnya halus, kemudian andap asor, saling menghormati, saling menghargai. Makanya dulu dikenal bahwa Indonesia itu masyarakatnya itu adalah masyarakat yang ramah tamah, sopan santun, orang timur nyebutnya kan gitu. Tetapi itu sekarang sepertinya sudah nggak ada sebutan itu bagi bangsa Indonesia, karena sudah ya seperti itulah sekarang. Itu sekali lagi bukan peran seseorang, tetapi itu memang dibantu oleh alam. Nah, dibantu oleh alam dan akan ditunjukkan oleh alam, ditunjukkan. Nah, dan kemudian nanti pasti akan kembali ke ajaran itu, dan itu prosesnya sudah, makanya di konten-konten kan sering para luhur ini sudah menyatu, kemudian sudah dan sebagainya, memang betul. Jadi semua ini sebenarnya sudah toto tumoto, artinya sudah persiapan ke arah sana. Jadi para leluhur ini pada prinsipnya sudah satu. Jadi tidak ada lagi misalnya kalau dulu kan ada dikenal Sunda kemudian Mojopahit. Nah, itu pun sekarang sudah menjadi satu. Jadi antara Pajajaran, Mojopahit itu semua sudah menjadi satu. Dan leluhur itu bukan hanya raja-raja, tetapi para pahlawan kita seperti Bung Karno, seperti mungkin Jenderal Sudirman, mungkin tokoh-tokoh nasional kita itu juga sudah menjadi satu. Dan intinya nanti sama-sama bersepakat menjadikan Nusantara ini sebagai mengembalikan ajaran budi pertama, dan kemudian yang kedua adalah Nusantara ini menjadi mercusuar dunia, dan itu sudah dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa, petunjuknya seperti itu. Jadi bukan
itu bukan semata-mata kemauan dari para leluhur kita atau kemauan Ki Sabto Palon atau kemauan para dewa, enggak. Tetapi Tuhanlah yang menuntun para leluhur itu sehingga nanti akan bisa menjadikan ajaran Budi ini kembali menjadi ajaran yang betul-betul moncer di Nusantara ini dan menjadi mungkin bisa menggema juga di dunia internasional, dan juga nanti Nusantara itu akan mencapai zaman keemasannya. Itu nanti dibantu juga oleh alam. Jadi alam yang akan jadi prosesnya itu Satria Beringin itu kata-kata gini, hari ini yang penting ada semacam tahapan-tahapan yo datangnya leluhur mungkin seperti itu. Kemudian ada juga tahapan-tahapan penyampaian petuah-petuah dari Ki Sabto Palon atau apa, dan kemudian juga macam-macam ya. Kemudian pada saat Goro-Goro itu kan yang saya ceritakan tadi bahwa di dalam Goro-Goro itu ada alam dan ada pagebluk. Pagebluk itu mungkin bisa penyakit atau apa. Nah itu nanti kemungkinan ada mujizat yang akan memunculkan itu sosok itu. Nah, sehingga dengan sendirinya setelah ada mujizat itu nanti akan orang itu dengan sendirinya akan melihat itu, dan kemudian apa yang diajarkan itu menjadi pedoman, dan karena dia adalah raja otomatis Sabdo Pandito kan. Sabdo Pandito, apa yang disampaikan ya masyarakat akan melaksanakan, dan nanti dengan senang hati, bukan kayak sekarang. Kalau sekarang mungkin perintah dari presiden misalnya melalui instruksi presiden atau apa, mungkin masih banyak yang menentang. Tapi kalau besok itu kayaknya enggak. Ketika raja itu menyatakan seperti ini ya dengan sukacita, dengan sukarela rakyat itu akan melaksanakannya, dan bahkan malah bangga ketika dia bisa, masyarakat itu atau rakyat itu bisa melaksanakan apa yang didhawuhkan atau diperintahkan oleh rajanya. Suatu kebanggaan tersendiri, bukan seperti sekarang kadang diperintah presiden atau melalui surat perintah presiden atau surat instruksi presiden itu kadang-kadang banyak yang tidak mengindahkan atau gerundel kan gitu. Nah kalau besok itu tidak seperti itu. Memang zamannya nanti peradabannya berbeda, sangat berbeda. Jadi memang ini kondisinya akan kondisi yang sangat berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh mungkin banyak orang, dan itu menurut apa yang kami dapatkan ya. Jadi begini, kan apa yang petunjuk yang kita peroleh itu kan memang akan terjadi seperti itu, alam, dan kemudian apa itu semacam penyakit lah katakan. Nah, kalau alamnya kan sudah diantisipasi oleh bangsa Indonesia dengan melakukan simulasi-simulasi yang intinya nanti upaya pencegahannya gimana, kemudian evakuasinya seperti apa ketika itu terjadi, dan kemudian daerah mana yang kira-kira terkena itu kan sudah langkah-langkah itu kan sudah. Terus kemudian yang langkah antisipasi untuk terkait dengan jagat ciliknya ya. Memang ya kita itu kan sekarang sudah masuk ke tahapan guru-guru itu, dan sekarang pemerintah kan juga sudah melakukan upaya supaya penyebaran virus itu tidak sampai meluas kan gitu dengan vaksin dan sebagainya. Tetapi kan masih ada indikasi varian-varian baru misalnya. Itu kan ya nanti tentunya butuh penelitian lagi untuk mencegah itu, karena masing-masing varian itu kan antibodinya tidak sama, artinya jenis vaksinnya kan pasti tidak sama. Tapi sebetulnya petunjuk ini non teknis atau non medisnya sebetulnya dengan non ilmiahnya petunjuk yang kan gini. Jadi ini kan zaman penyaringan sebetulnya, sehingga pesannya hanya gini, berbuatlah yang baik, artinya jangan sampai ada rasa dendam sedikit pun, sekecil pun kepada orang lain atau sesama manusia terutama. Jadi ketika ini yang bisa menyelamatkan diri Anda adalah ya
hati kita sendiri. Hati kita betul-betul harus bersih, tidak boleh ada rasa benci, ada rasa dendam, rasa iri kepada orang lain. Harus hidup dengan penuh kasih, penuh tolong menolong. Nah itu kalau pesan yang kami terima seperti itu, sehingga siapa yang tidak bisa melakukan itu ya nanti akan terkena gitu. Karena zamannya zaman penyaringan. Nah, jadi siapa yang tidak akan melakukan laku budi ya itulah nanti yang akan terkena dampaknya dimanapun ya. Misalnya gini, daerah itu aman dari bencana, tetapi kan ada serangan yang lain, serangan wabah. Wabah itu kan dimanapun tempatnya kan bisa terjangkau, meskipun daerah itu aman dari bencana kan gitu. Jadi memang arahnya ke situ. Jadi nanti ada, makanya Tuhan itu menjanjikan bahwa nanti setelah bisa melewati ini, nanti akan datanglah zaman kejayaan. Zaman kejayaan itu ya tidak seperti yang kita bayangkan. Namanya zaman kejayaan yang dijanjikan Tuhan itu berarti ya kita tidak perlu harus dengan cara apa ya, tidak. Nanti secara otomatis misalnya dengan adanya kejadian itu kan iklim bisa saja berubah gitu. Nah, kemudian tanah yang dulunya tidak subur menjadi subur ya, karena banyak gunung katakanlah yang meletus dan sepertinya dan sebagainya lah. Sehingga kalau sekarang itu kan perlu pupuk yang banyak untuk menanam padi, tetapi besok itu mungkin nggak harus mumpuk lagi ya. Kan namanya pergantian peradaban dan pergantian dunia baru itu ya. Tapi ya itu ya memang diawali dengan sesuatu yang luar biasa yang sebetulnya kita tidak menginginkan itu, tetapi di dalam apa yang kami peroleh ya memang itu semuanya sudah dikendaki ya, dikendaki oleh siapa? Bukan oleh leluhur kita, bukan oleh siapa-siapa ya, yang mendaki adalah Tuhan ya, memang itu sudah ginaris Gusti. Jadi tidak semua manusia itu bisa dan kita biasanya tidak minta, kita itu tidak minta, tetapi kita hanya kegiatan kita itu sebenarnya diskusi terkait dengan ajaran Nusantara, terus tentang sejarah, tentang apa-apa itu kita diskusikan. Nah, kemudian juga kita wedar misalnya itu sebenarnya apa toh, bagaimana toh Tuhan itu, manusia itu apa toh yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan itu menghendaki apa tentang manusia, nah, itu kayak seperti itu. Nah, kemudian di sela-sela itu kita memang melakukan doa, doa tetapi caranya dengan hening gitu. Nah, kita juga nggak minta ya, doa itu intinya ya kita bersyukur kepada Tuhan, doa biasa lah intinya, dengan hening misalnya memohon ampun dan seterusnya, dan minta-minta keselamatan, kemudian kesehatan dan seterusnya. Nah, ketika misalnya dalam doa itu ternyata akan ada petunjuk apa gitu, kemudian memang ada salah satu di antara rekan-rekan ini ada yang nanti dipakai dan itu memang tidak secara khusus kita minta enggak, datang sendiri dan kemudian juga hanya orang tertentu, tidak bisa kemana-mana. Ya ada, nanti ada saya ya? jelaskan. Oh gitu ya. Caranya ada, tapi kita memang bisa. Kita artinya yang masuk itu jin atau betul-betul leluhur atau apa itu bisa ada kita lihat. Kemudian juga dari bahasanya itu juga bisa diketahui. Ya, sebetulnya dari sepintas bahasanya itu sebenarnya sudah, tetapi memang bisa oh ini bukan ini pesan-pesannya itu pesannya bahasanya nggak seperti bahasa yang biasa kita kenal gitu, tetapi dalam gitu. Hati kita baik, hati kita bersih, hidup dengan penuh cinta kasih, kedamaian. Ya. Jadi tidak ada rasa iri, dengki, benci terhadap orang lain. Ya itulah yang kira-kira akan diselamatkan.